Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gita Yugi dengan nomor induk mahasiswa 110 222 331 dari kelas 02. Di sini saya akan membahas terkait teorema Norton. Mungkin kita akan membahas lebih jauhnya di contoh soal. Saya akan memberikan salah satu contoh soal pada video kali ini. Tapi sebelum ke contoh soal, kita perlu tahu sih, apa itu teorema Norton? Nah, teorema Norton sendiri merupakan teorema, salah satu teorema pada rangkaian listrik, di mana teorema Norton hampir sama dengan teorema Thevenin, tapi perbedaannya pada rangkaian ekuivalennya. Nah, sebelum kita membahas contoh soalnya, kita perlu tahu nih langkah-langkah untuk menentukan teorema Norton sendiri. Yang pertama adalah menentukan titik terminal A dan B atau titik yang ditanyakan. Kedua, untuk melepaskan komponen pada titik yang ditanyakan dengan menggabungkan atau menghubung singkatkan pada titik tersebut. Lalu setelah itu kita bisa mencari arus pada titik tersebut dan mencari hambatan Nortonnya sendiri. Dan yang paling terakhir kita akan membuat rangkaian ekuivalennya. Oke, baik. Langsung saja ke contoh soalnya. Di sini saya mendapatkan satu contoh soal di mana empat resistor dihubungkan dengan satu sumber tegangan bebas. Nah, sebelum ke pembahasannya, kita akan melihat terlebih dahulu nih di secara simulasi pada Tinkercad. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, karena kita sebelumnya ditanyakan pada resistor keempat, maka kita buat resistor keempat ini short circuit dan kita kasih nih titik A dan titik B, titik B. Setelah itu, pada langkah selanjutnya, kita akan mencari arus short circuit tersebut atau arus pada titik A dan B. Tapi sebelum itu, kita akan mencari tegangan terlebih dahulu di titik percabangan ini. Dan untuk mencari tegangan pada titik percabangan di sebelah sini, kita harus mencari terlebih dahulu rangkaian ekuivalen dari kedua resistor ini, resistor R2 dengan R3, didapatkan dengan sebesar 68,75 ohm. Setelah itu, kita baru bisa mencari tegangan pada titik percabangan di sini, di mana tegangan titik percabangan di sini bisa didapatkan dengan R diri dibagi R diri plus R tetangga dikali V diri, didapatkan dengan menggunakan rumus rangkaian ekuivalen tadi, didapatkan hasilnya sebesar 11,43 volt. Sebelum itu, kita juga akan melakukan pembuktian terlebih dahulu nih pada rangkaian Tinkercad. Nah, saya juga telah melakukan pembuktiannya sebesar 11,4 volt. Ternyata sama. Oke, kita bisa langsung ke next step nih. Selanjutnya adalah masih mencari arus pada short circuit karena kita sudah didapatkan ekuivalen dari resistor tadi untuk mencari tegangan pada titik percabangan V, dan kita telah mendapatkan tegangan pada titik percabangan V ini 11,43 volt, maka kita dapat mencari arus short circuit dengan rumus V atau tegangan pada titik percabangan atau node per R2. R2 bagian ini. Nah, sama dengan 11,43 dibagi 220 dan hasilnya adalah 0,05194 ampere, di mana saya juga telah melakukan pembuktian menggunakan Tinkercad, yaitu dengan multimeter tentunya, sebesar 51,9 miliampere. Ini bedanya mungkin teman-teman agak bingung, agak berbeda, tapi ini perbedaannya hanya pada satuannya saja. Kalau saya menggunakan ampere, pada Tinkercad miliampere ini sebenarnya sama saja. Oke, next step. eh, Selanjutnya kita akan mencari hambatan Norton. Hambatan Norton, untuk mencari hambatan Norton, kita perlu mencari terlebih dahulu eh, ekuivalen resistor dari R1 dan R3 didapatkan sebesar 68,75 ohm juga sama kayak tadi. Nah, di mana untuk mencari per Nortonnya sendiri, RP atau menggunakan ini ekuivalen resistor R1 dan R3 ditambah dengan R2 yang tadi. Didapatkan hasilnya adalah 288,75 ohm. Saya juga telah melakukan pembuktian pada Tinkercad dan hasilnya adalah sama, 289 ohm. Ini berbeda hanya sedikit karena itu ada toleransi pada setiap komponen-komponen listrik. Seperti itu. Oke, nah selanjutnya step terakhir adalah membuat rangkaian ekuivalennya. Awalnya dengan 4 hambatan dan satu sumber tegangan bebas, kita akan dijadikan
Dengan menggunakan teorema Norton, kita akan menjadi satu sumber arus bebas dengan dua hambatan yang diparalelkan. Nah, di mana tadi kan kita dicarinya adalah R4 ya, tegangan dari R4. Nah, untuk mencari tegangan R4 sendiri, teman-teman bisa melakukan memparalelkan terlebih dahulu 100 diparalelkan dengan 288,75 ohm. Setelah didapatkan hambatan paralel tersebut, teman-teman bisa di eh, menggunakan rumus tegangan yaitu V sama dengan I kali R hambatan atau hambatan yang diparalelkan tadi dikali dengan arus yang 51,59 mA ini. Maka daripada itu, teman-teman akan mendapatkan tegangan pada titik AB atau tegangan pada R 100 ohm ini. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada video kali ini. Terima kasih. Kritik dan saran saya terbuka pada kolom komentar. Mungkin teman-teman juga ada yang ingin ditanyakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.